itu wajib. Tiap hari selama 90 hari itu sholat tobat tiap malam. Bisa enggak bisa. Pertamanya bisa enggak bisa. Kita itu membuat sesuatu yang unik bagi mereka. Siapa yang lulus minta apa gitu. Ah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Wakuncar, Waktu Kuningan Berbicara Anti Narkoba. Nah, untuk segmen pertama ini kita kedatangan Bapak Diana dan salah satu praktisi dan pengelola panti rehabilitasi Padepokan Ciptawening Subang. Pak. Baik, untuk tema hari ini itu rehabilitasi alternatif RKM atau lembaga rehabilitasi komponen masyarakat. Bapak, saya mau tanya-tanya nih Pak. Iya, bangga. Enggak. Jadi sebenarnya itu rehabilitasi Ciptawening itu apa sih Pak? Sebetulnya kalau rehabilitasi Ciptaweningnya sendiri gitu, dari namanya Ciptawening itu menciptakan keheningan, kemudian menciptakan kebeningan, artinya keheningan pikiran ya. Tapi kemudian Ciptawening sendiri berdiri dari tahun 2002 sebetulnya, sejak masih BNK di Kuningan gitu ya. Jadi kita mencoba awalnya itu dari majelis zikir, kemudian di tempat kami juga awalnya padepokan pencaksilat, tetapi karena beberapa rekan dan kami sendiri dulu itu dekat dengan anak-anak jalanan, bahkan sampai sekarang kita itu dekatnya dengan anak-anak jalanan, padahal hampir 80% yang mengelola, yang jadi pengurus di Ciptawening itu alumni pondok pesantren. Jadi kenapa ini juga namanya Ciptawening? Ini ada sejarahnya. Dulu kebetulan kami diasuh oleh beliau almarhumah Kiai Haji Ayub Abbas dari Buntat, Mbah Kiai Abdullah Abbas. Beliau menyampaikan kalau namanya seperti Arab-Araban, misal Al-Falah, Al-Istiqomah ataupun apa, itu nanti kesannya anak-anak jalanan, anak-anak yang menurut sekarang pesantren ya. Nah, jadi kita mencoba walaupun di dalamnya ada muatan pesantren, tapi mencoba untuk kesannya bukan pesantren, atau awalnya bukan pesantren gitu. Makanya kemudian Ciptawening, kalau bahasanya Kang Ayub Abbas, orang Sunan Gunung Jati aja buat masjid namanya Sang Cipta Rasa gitu, bukan pakai Arab-Araban. Tapi jauh dari situ, tabaruk kalau bahasa orang pondok, kita nyoba ngalap berkah, kita mencoba membuat tempat namanya Ciptawening. Itu sebetulnya pertamanya itu bukan untuk rehabilitasi. Jadi bukan untuk rehabilitasi. Jadi tempat kita tempat untuk nongkrong, untuk ngopi, untuk diskusi, kemudian untuk ngobrol teman-teman dari jalanan. Kebetulan kita dulu pernah aktif di beberapa rumah singgah di Jogja, dan beberapa alumni rumah singgah juga banyak yang bergabung dengan kita. Jadi ngobrol bareng, apa bareng. Kemudian banyak ternyata dari mereka itu yang sudah kecanduan, yang sudah bosan. Jadi unik-unik pada awalnya. Kita 2002 itu unik-unik. Ada yang datang pengen sembuh itu karena apa? Mau nikah diancam sama pacarnya. Kalau nggak sembuh dari narkoba nggak mau dinikah gitu. Kemudian ada yang sudah punya anak. Dia takut, ternyata pas dia sakau ketahuan sama anaknya, akhirnya bergabung
kadang-kadang mereka itu pecandu juga bingung. Jadi jangan dikira kita harus memaksa, enggak. Banyak yang sudah sadar kemudian ingin sembuh, tapi di mana tempat kita? Untuk menyembuhkan untuk menyembuhkan diri, kemudian untuk belajar. Kalau misalnya belajar beribadah, belajar sholat, belajar ngaji, kan nggak ada. Misalnya sekarang ternyata usianya udah 25, udah 30, kemudian kesembuh, kemudian ada ketertarikan secara spiritual, nggak bisa ngaji, kemudian ada nggak? Misalnya yang PAUD menerima usia 30. Nah, akhirnya kita juga membuat PAUL, pendidikan dasar usia lanjut gitu. Tapi dengan nggak formal, jadi dengan diskusi, dengan apa, akhirnya teman-teman belajar ikro, belajar apa. Setelah seperti itu, maka kemudian kata kesepuhan almarhumah Kiai Tasmin Al-Ghonawi, yang buat aja sekarang, jadinya apa, madkah katanya, ditambahin, jadi Ciptawening ini ditambahin madkah, Majelis Dakwatil Mubarokah, majelis dakwah tapi yang membawa keberkahan, khususnya untuk anak-anak jalanan. Akhirnya apa, di tempat kami sambil ngopi, sambil ngerokok, tapi nggak formal, nggak pakai sarung, pakai anting, pakai apa, belajar ikro, kemudian belajar bacaan sholat dan lain sebagainya. Bahkan ada satu yang menarik, kita itu tiap Syawal dulu itu mengadakan wisuda puasa. Wisuda puasa itu untuk apa? Jadi mereka ternyata banyak yang usianya udah 30, 35, bahkan 40. Itu ada yang belum pernah sama sekali lulus puasanya 1 bulan. Jadi kemudian kita itu membuat sesuatu yang unik bagi mereka. Siapa yang lulus minta apa gitu. Nanti dikasihkannya itu satu waktu gitu. Misalnya saya minta gelang A. Reward gitu ya Pak. Reward. Kemudian saya minta batu akik misalnya. Oke, tapi harus lulus puasanya 1 bulan. Lah nanti itu misalnya kalau kita kan biasanya ngambil acara kayak halal bihalal itu di Raya Kupat, itu tanggal 8 Syawal. Jadi ada tradisi di Buntet itu Raya Kupat, kita ambil alih di majelis kita. Raya Kupat itu kita barengkan semua. Yang lulus siapa? Lah kita bahasanya di wisuda. Ini lulus puasa 1 bulan. Dan bahkan sekarang itu ada yang menarik bagi mereka itu di teman-teman jalanan, ya teman apa, biasanya kan pada berani, buat apa katanya, jadi jagoan, berani perang, berani apa, puasa aja nggak berani. Nah, akhirnya ada yang menarik di antara teman-teman itu, jargon-jargon seperti itu yang membuat, jadi awalnya sebetulnya bukan sengaja kita membuat konsep, meniru, menduplikasi bahwa kita merehab, enggak. Lah, baru setelah kita kenal dengan BNN, ada kita pelatihan kurikulum konselor yang 1-8 itu, ada yang namanya DS. Mungkin tempat kita itu juga sama, namanya DS, dukungan sebaya. Karena apa? Mereka semua seusianya, kemudian sama-sama mantan pecandunya, kemudian sama-sama pecandunya, sama-sama nakalnya, sama-sama apanya, sama-sama ingin berubahnya. Lah akhirnya kan saling mendukung. Itu awalnya di tahun ini. Jadi sampai saat ini sebetulnya kita masih tabaruk dengan doa-doanya para kasih Tuhan, guru-guru kami di bentuk pesantren dan lain sebagainya. Jadi yang datang ke tempat kami itu yang pertama memang satu itu wajib tiap hari selama 90 hari itu sholat tobat tiap malam. Bisa enggak bisa, pertamanya bisa enggak bisa. Jadi judulnya aja dulu, yang penting judulnya, baru nanti tahu isinya. Baru setelah lihat formalnya apa, nanti ada konseling, kemudian jadi bahasa-bahasanya juga sebetulnya bukan konseling. Misalnya tadi apa namanya, ngawangkong, terus bahasa-bahasa yang disederhanakan, jadi enggak formal, ayo konseling, atau ayo apa namanya, biasanya share feeling. Jadi kita nggak ada share feeling, nggak ada konseling, bahasanya sebetulnya nggak pakai bahasa formal seperti itu. Tapi ternyata sama berjalan, karena apa? Biasanya kita kan ada aktivitas, misalnya
pagi setelah bangun tidur, setelah mandi kita ada ngaji. Nanti juga di situ juga keluar curhatan mereka gitu. Itu juga akhirnya share feeling juga kalau disatukan dengan konsepnya yang PNN. Kemudian tadi buat ngaji, buat apa dan lain sebagainya untuk membentuk kepribadiannya dan lain sebagainya, disiplin. Biasanya kita kan misalnya nggak sholat, itu kita suruh pilih. Bahkan untuk hukuman aja suruh pilih, mau bersih-bersih, mau ditempeleng atau mau diborgol seharian gitu. Diborgol seharian. Hukumannya itu bisa pilih gitu ya Bisa Pak? pilih. Jadi kalau di beberapa tempat isi itu kan sudah baku gitu. Iya. Kita pilih, silakan apa gitu. Tapi kalau udah yang ulang berulang itu nggak seperti itu. Misalnya biasanya 4 jam, ulang berulang, enakan yang diborgol. Borgolnya di 2 kali lipatkan misalnya gitu. Jadinya 8 jam seperti itu. Akhirnya aktivitas seperti ini sudah menjadi terbiasa dan alhamdulillah sampai sekarang berarti kita milad yang ke-21 tahun, karena kita mulai aktivitas di Kuningan itu 2002. Sebelumnya kita 98 99 itu di Jogja, jadi sama teman-teman rumah singgah dan lain sebagainya, aktivitasnya di Jogja, dan mulai 2002 kita beraktivitas di Kuningan. Nyeleneh, minculak, beda dengan yang lain, kemudian selalu mencari perhatian, selalu mencari masalah, itu nggak eling gitu. Jadi awalnya apapun, mau narkoba, mau karena kurang perhatian, mau apa, itu nggak eling gitu. Jadi kalau bahasanya kemudian eling